Kalau kata kafir sendiri itu tidak mengacu kepada non-muslim, padahal bukan. Iya, itu kalau nggak salah yang The ungrateful. Yang tidak berterima kasih. Yang tidak bersyukur. Bokap gue nggak berdoa ke orang itu gitu. Yeah. Tapi berdoa kan tetap ke Allah kan. Yeah. Dia cuma doain orang itu kan gitu. Yeah. Itu kan beda. Bokap gue tuh kayak ya udah santai aja. Yeah. Lu disuruh jadi presiden, ya ayo. Tiba-tiba diturunin, ya ayo, ya udah gitu. Nah jadi presiden, ya pulang. Gue misalnya lagi pakai kerudung gitu acara keagamaan, itu teman-teman gue suka ngeledek, cici mualaf gitu. Di antara orang-orang Palestina itu banyak sekali yang Kristen. Gitu. Yang non Muslim itu banyak banget. Betul. Gitu. Betul. Dan mereka juga ngalamin itu semua. Authentic, be who you are. Itu yang bokap gue selalu bilang. Udah jadi diri sendiri, harus jadi diri sendiri. Hai, gue Brian dan welcome to Our Safe Space. Tempat aman di mana kita bakal ngobrol hati ke hati, ngomongin semuanya dari tantangan kehidupan dan perjalanan iman. Dengan satu tujuan, agar lu selalu ingat kalau Tuhan sayang banget sama lu. Sebelum kita ngobrol-ngobrol hari ini dengan temen gue yang spesial banget, jangan lupa subscribe YouTube channel ini ya, dan share ke semua teman-teman kamu. Well, tanpa lama-lama lagi, enjoy! What's up Safe Space? Welcome back, dan hari ini gue udah mulai seneng banget karena across me di sini ada a new friend of mine, tapi dengan cepat menjadi a good friend of mine. Kalau kalian udah ngikutin podcast kita untuk beberapa lama, kalian bakal tahu di terakhir season ini yang gue dihujat, dibilang pendeta sesat, dan apapun semua teman-teman Kristen yang mencintai dan membenci diriku gara-gara masalah tuh Kristen progresif, sebuah kata yang gue pakai sekali doang dan gue langsung dicap sebagai wajah progresif Indonesia. What an honor. Tapi kalian bakal tahu bahwa in that moment, the person yang gue selalu ingat adalah pahlawan, and I've mentioned this di episode sebelumnya. Pahlawan iman gue salah satunya adalah the one and only Gus Dur, yang we as Christians berhutang sangat banyak, dan kita di Indonesia yang punya agama berbeda. So kalian udah pasti tahu berapa lama gue udah pengen like to know more, tapi gue nggak pernah menyangka bahwa gue akan pernah ketemu anaknya. Itu yang pertama. Tapi ada dua yang lebih gue nggak nyangka lagi. Yang gue lebih nggak nyangka lagi adalah anaknya potongannya ternyata seseru, se-cool, se-chill, se-fun, sefrekuensi sama gue. Sesesat ini. Bahasa dia ya. Jadi sebelum kita memulai percakapan hari ini, buat teman-teman yang Kristen, kalau kalian tersinggunglah sama gue. Buat teman-teman yang bukan Kristen, dari teman-teman yang Muslim yang mendengarkan, kalau tersinggung sama yang kita punya porsi masing-masing ya. So please give it up for Inaya. Yeah. Lengkapnya apa? Inaya Wulandari. Inaya Wulandari Wahid. Yeah. Thanks for making time. Introduce dikit dong buat semua teman-teman yang introduce quickly like who you are in the empire of, bukan empire kalau gue sebut, in the what do you call that, the big family. Ya kan, who you are, what do you do daily, dan like aren't you too cool to be terlalu seru, terlalu gokil gak sih untuk menjadi sebuah anak Gus Dur? Please do. Ya, saya Naya Wahid, biasa dipanggil Nay. Saya anaknya Gus Dur yang keempat. Saya nggak tahu apakah klaim itu mutual atau saya doang yang mengklaim itu. Gitu. Oke. Ya, jadi apa pekerjaan saya apa? Saya seorang aktris, terus apa lagi ya? Ya banyak lah, dikasih label banyak. Ada yang bilang aktivis, padahal saya sebenarnya pasifis, karena pasif banget orangnya. Apalagi yang pasti salah satu label yang diberikan juga adalah sesat. Yeay, welcome to the club, Ryan. Yeay, we got a new member. Oh my gosh, gila. Gue baru ketemu Nay itu baru just last week ya, minggu lalu ya. Last week. And we hit it off langsung, dan gue seneng banget gue gak sendirian. Dan ketemu yang sesat dari seberang juga gue seneng banget. Iya. Karena selama ini gue punya beberapa teman kayak pemuka agama juga. Ada seorang Habib, ada seorang Ustadz. Yang seru-seru tuh, yang anak muda, yang seru gitu kan. Tapi gue belum pernah ketemu yang sesat.
And it's amazing karena nggak tahu ya, ini gue dari perspektif gue, semua itu memberikan kekayaan dalam perspektif iman kita masing-masing gitu kan. So kalian pasti udah banyak yang punya pertanyaan kayak I need to know what's your story. Dan kita akan punya episode 1 lagi. Jadi tenang guys. We'll have the next episode dan kita akan ngomongin itu perjalanan personalnya Nay. Kayak apa sih rasanya besar jadi anak Gus Dur? Ada pressure-nya gak sih? Pernah rebel gak sih? Pernah rusak gak? Pernah clubbing gak? Pernah ke dunia malam gak? Iya pokoknya pernah main Bumble gak anaknya Gus Dur? Nanti kita bakal bahas itu. Itu bakal personal. It will be fun. Itu bakal gila. Tapi kita akan memulai ini. Gue penasaran banget. Jadi gue ulangin sekali lagi ya. Kemarin itu kemarin gue itu terakhir dapat masalah yang bikin gue sampai mengundurkan diri jadi pendeta. Karena gue waktu itu diundang di acara login. Ya kan acaranya Om Ded. Sebuah acara di mana itu adalah yang nonton bukan orang Kristen tentunya. Semua orang seluruh Indonesia. Dan Indonesia 86% terakhir kali kalau gak salah. Atau mungkin sekarang 90% Muslim. Jadi itu bakal mayoritas Muslim. Dan gua dari dulu sebagai seorang pemuka agama Kristen. Seorang pendeta yang punya perspektif yang berbeda. Gua di acara itu diminta untuk merepresentasikan Kristen. Tapi karena cara pikir gue yang berbeda, jadi gue harus bilang bahwa cara pandang gue itu bukan cara pandang yang umum gitu kan. Contohnya, kalau Kristen pada umum percaya bahwa Kristus itu eksklusif, cuma buat Kristen doang. Ya yang masuk surga mah cuma Kristen doang, yang lain mah neraka. Lu mau udah pasti neraka gitu kan. Kalau label lu beda, KTP lu beda, nanti ada cek paspor, cek KTP di pintu surga gitu kan. Kalau lu beda udah pasti neraka gitu. Tapi gue punya perspektif yang berbeda dan gue percaya bahwa surga itu nggak eksklusif, bahwa Kristus itu nggak mati cuma buat orang Kristen aja, and all that gitu. Nah makanya di situ gue memastikan, gue bilang bahwa gue bukan paham tradisional. Nah gue meminjam satu kata dan kemarin gue udah ceritain ke lu, gue jelasin lagi buat teman-teman yang mungkin baru tune in. Gue pinjam sebuah kata untuk mengidentifikasikan kepada listener gue yang mungkin kebanyakan Muslim bahwa perspektif ini berbeda nih. Nah dari semua kata yang ada, gue memilih satu kata yang sebenarnya gue jarang pakai sebelumnya. Tapi karena Gus Dur si Papi adalah salah satu pahlawan iman gue, dan nanti juga lu bisa kasih tahu gue seperti apa, gue penasaran banget. Tapi yang gue dengar ada gerakan Muslim Islam progresif gitu, yang ciri-cirinya ternyata pada saat gue pelajari lebih, setiap agama tuh bisa punya mungkin kayak aliran cara berpikir progresif gitu. Yang agamanya itu tidak lebih supreme, tapi ada kesetaraan, ada fokus kepada humanity. Nggak supreme, lebih off-white. Sorry. Ya. Sorry. Iya. Jadi hal seperti itu, aku kayak, ini kayak nyambung nih. Nah, untuk memudahkan teman-teman Muslim itu mengerti perspektif gue pakai term itu. Jadi gue pakai Kristen progresif. Bagus untuk teman-teman Muslim, gue lihat di komen-komennya di channel itu, bagus, ngerti semua kayak well received. Gue nggak pernah berpikir backlashnya naik. Marah, ngamuk semua ini Kristen ini. Ngamuk semua sampai gue udah deh itu sampai kemana-mana. Sampai akhirnya gue kayak, hidup gue udah terlalu ribet, gue nggak mau, gue mundur diri aja jadi pendeta gitu kan. Gue cuma punya 2 pilihan, merubah message gue, kepercayaan pribadi gue, atau merubah status gue. Of course gue bakal rubah status gue. Karena message apa yang gue percaya secara pribadi itu adalah perjalanan iman gue dengan Tuhan. Dan gue gak akan menukarkan itu demi apapun. Tapi status kependetaan, so what? Gue lepasin, sekarang hidup gue lebih tenang. Lebih santai gitu kan. So karena itulah gue penasaran banget untuk kita ngobrolin kesini. Gue karena almarhum Papi yang sangat luar biasa itu tentunya tidak bisa ada di sini bersama kita, tapi gue berharap banget lu di sini untuk memberikan, kan orang bisa nanya gini kan, pertanyaan, pernah nggak dapet, kalau lu bisa ketemu sama seseorang siapapun yang zaman dulu yang udah meninggal atau yang fiktif atau yang udah nggak ada siapapun deh, dan lu have a dinner for 1 hour, who that person is gitu kan. Gue nggak bakal jawab Tuhan Yesus. Banyak yang jawab, oh Tuhan Yesus. Gue nggak mau sama Tuhan Yesus. Kenapa? Setiap hari udah punya hubungan santai. Asik. Tapi one of the person yang in the back of my mind adalah Papi, Gus Dur. Bokap gitu. gue. Okay. Yeah, so tepat atau tidak tepat, you're now representative of Gus Dur di sini. And I do want to talk about like your dad value dia dan
Islam progressive? What does that look like? So, ini by the way kita bukan ini ya, kita obrolan antara dua teman aja. Iya. Obrolan santai aja. So feel free. Kan? Safe banget walaupun sekarang banyak Kristen-Kristen yang lagi udah agak-agak nggak safe nih terakhir banyak polisi Kristennya. Safe-nya di sini. Pas ngomong safe di sini. Iya. Komennya gue nggak peduli. Habis itu dihujak, habis itu dibully habis-habisan. Enggak. Tapi been there done that. Udah sering banget. Jadi bokap gue itu nggak pernah sih sebenarnya melabeli dirinya dengan oh ya gue progresif atau apapun, enggak gitu. Dan buat dia adalah Islam is Islam gitu. Jadi dengan segala terjemahannya dan segala macam buat dia. Jadi gini, poin utamanya bokap gue adalah apapun terjemahannya dia nggak pernah monolitik gitu, nggak pernah cuma satu. Terus kalau ada orang lain menerjemahkan berbeda, itu udah pasti salah gitu. Kayak lu nggak tahu juga yang mana yang benar, yang mana yang enggak. Maksudnya gini, kayak kecuali unless lu udah nyampe surga gitu, terus lu udah ketemu Tuhan, terus atau Nabi Muhammad, terus Nabi Muhammad bilang yang ini tahu yang benar gitu, bukan lo gitu. Nah tapi ini kan kita nggak pernah ada yang tahu juga. Yang Kristen catat tuh pendeta-pendeta tuh apologet yang kawakan dan yang dadakan di YouTube tuh catat tuh. Oke, terus. Jadi kayak ya udah gitu. Maksudnya gini. Semua orang punya ininya masing-masing gitu, punya terjemahannya masing-masing dan dan kita nggak gini. Emang siapa gua yang berhak bilang lo salah gitu? Itu aja sih sebenarnya. Ya kalau ada yang mau bilang salah entar aja Tuhan, bukan gua juga nggak punya label. Maksudnya gini, siapa yang punya let's say punya kewenangan, otoritas dan kewenangan untuk berhak bilang, lu salah, lu enggak, lu benar, karena lu sama gua jadinya lu benar gitu. Siapa yang punya? Kalau di Kristen sih, kalau lu udah nonton YouTube kekristenan 3 jam sehari selama seminggu udah boleh. Wow, udah boleh. Enak juga ya, gampang. Gua mau boleh nggak ada yang gak lain ya. Kita bilangnya itu kayak apologet YouTube gitu kan. Sekolah teologi kagak. Iya. Tapi dia juga suka ngomong gitu. Kita juga suka ngomong gitu kayak ngajinya di mana? Ngajinya di Google. Al-Googliah gitu, Al-Youtubiah gitu kan, kiainya Al-Youtubiah gitu. Padahal dulu orang tuh untuk bisa belajar kayak gitu tuh susah banget. Jadi kayak kalau bokap gua kalau cerita gitu ya zaman dulu kalau lo belajar agama gitu, lo misalnya datang ke satu pesantren itu satu kiai gitu ya, lo datang terus habis itu nanti si kiainya akan bilang, misalnya kayak Kiai A, Kiai Brian gitu ya misalnya, itu dia ahli fikih misalnya, terus nanti dia akan belajar fikih sampai si kiainya bilang lo udah selesai belajar, unless dia bilang ya lu nggak berhenti belajar sama dia sampai nanti abis itu nanti dia akan ngomong gini, Brian lo udah selesai nih ya gitu sama gue gitu belajar fikih, sekarang waktunya lo ke Kiai A atau B atau C yang tempatnya lu bahkan mungkin nggak tahu, nanti dia tiba-tiba bisa dengan tenangnya ngomong gini, lo ke India ya untuk belajar yang lain sampai dia paham juga gitu soal yang itu gitu. Jadi sampai nanti kiainya akan bilang, lo pulang, lo jadi guru ngaji atau apapun. Gitu. Jadi nggak segampang terus lo belajar di YouTube gitu, terus abis itu selesai gitu. Dan ajaibnya banyak banget bahkan para pakar, para tokoh gitu ya di Indonesia ada satu yang benar-benar gue cinta, salah satunya gitu yang benar-benar gue anggap mungkin kebetulan juga sahabatnya bokap gue, benar-benar dari kuliah gitu ya, Abi Quraish Shihab gitu kan ya. Nah itu dengan segala kepakarannya, jadi untuk bisa bikin tafsir gitu ya, untuk bisa bikin tafsir itu kan nggak gampang. Bener-bener lo harus punya segala macam ilmunya gitu kan dan segala macam. Dan itu aja sekarang kadang-kadang Prof Quraish kalau ngomong terus orang-orang ngerasa nggak sama narasinya mereka, terus dengan tenangnya bilang sesat nih orang, gila nggak kayak. Beliau udah belajarnya segitu, gitu, belajarnya segitu lama. Maksudnya gini, kalau Prof Quraish aja sesat ya apalagi gue ya, gitu kan. Ya udah alamat gue kayaknya gue dapet tempatnya di neraka tuh paling ujung di bawah tangga, dia di belakang gudang. Nah tuh, kalau kalau seorang Prof Quraish aja gitu atau seorang Abdul Rahman Wahid aja atau seorang Gusmus atau kiai-kiai yang lain aja sesat gitu ya, ya apalagi kita. Gitu. Tapi kalau di Islam ada kayak
nggak ada kayak otoritas atau kayak mungkin sebuah Ya ada yang otoritas boleh untuk memanggil orang itu sesat atau udah kelewatan nih gitu. Yang gini, secara kalau official. kayak di NU gitu misalnya, kami nggak, we don't use that kind of word gitu, nyebut orang, oh ini sesat gitu, no. Bahkan gini, kalau kata kafir sendiri itu tidak mengacu kepada non Muslim. Banyak orang menggunakan itu hari ini term itu mengacunya kepada non Muslim, padahal bukan. Iya, itu kalau nggak salah yang The ungrateful. Yang tidak berterima kasih. Yang tidak bersyukur, tidak ya benar-benar nggak menerima Tuhan gitu. Kita semua dong bisa. Nggak berarti. Sebenarnya artinya itu. Iya. Bukan gue pernah dengar apa yang tertutup, terselubung gitu, yang tidak melihat kebenaran. Iya, tidak melihat kebenaran gitu. Jadi nggak bisa dilihatin. Jadi nggak ada hubungannya sama agama atau faith-nya based in agamanya apa. Gitu. Jadi, nah itu sekarang terus tiba-tiba orang bisa dengan tenangnya ngambil label terus bilang, oh lu itu gitu. Iya. Padahal kayak lu tahu hidup gua aja enggak, lu tahu perjalanan spiritual gua aja enggak gitu. Benar. Dan yang gue perhatikan adalah semakin orang itu belajar dan mendalami, semakin, dan ini gue ngalamin gue sendiri ya, gue nggak bilang gue udah belajar sangat jauh, tapi di dalam waktu dan belajar secara pribadi juga, belajar secara akademis juga, gue semakin sadar dalam, kalau kita kan bilangnya teologi kan, ilmu mendalami Tuhan, ilmu Tuhan itu, semakin Tuhan itu dicoba dimengerti, semakin lu sadar bahwa lu nggak bisa ngerti Tuhan. It's like, buat gue ya, semakin gue mendekat ke Tuhan, semakin kayak pesawat itu, dilihat dari jauh tuh kecil, semakin dideketin anjir gede banget, semakin lu kagum, tapi bersamaan lu semakin sadar bahwa the more you know, the more you don't know. Semakin lu tahu, semakin lu nggak tahu. Semakin lu mendekat, semakin lu lihat dia itu besar, semakin lu merasa kecil. Semakin lu lihat dia baik, semakin lu merasa buruk. Semakin lu lihat dia hebat, semakin lu berasa gue bukan siapa-siapa, I'm a nobody, dan bukan dengan cara yang jelek gitu ya, tapi ada sebuah humility, sebuah kerendahan hati yang seharusnya didapatkan. Dan biasanya tokoh-tokoh yang mendalami mengenal Tuhan di agama apapun, gue bisa melihat ada benang merah kerendahan hati itu. Kayak jadi lebih santai, lebih tenang, lebih terbuka, lebih gak biasa yang baru, gue juga soalnya dulu nih, pas gue baru kayak percaya Tuhan membara pertama kan, kalau kita di Kristen bilangnya kasih mula-mula, ya kan lagi kayak wah, gue baca Alkitab baru 1-2 ayat belum juga banyak, terus pendeta gue ngomong ini gue wah gue fanatik militer ya udah pasti nih yang pendeta gue bilang ini kebenaran firman Tuhan, gue harus kasih tahu ke semua orang harus percaya Tuhan Yesus, udah pasti ini yang benar yang salah, jangankan yang agama lain. Yang agama gue, yang gereja lain juga lu sesat semua. Lu kagak tahu nih, gue yang paling tahu gitu kan. Jadi si paling paham kan. Tapi ya semakin lu belajar mengenal semakin berbeda. Tapi kalau lu ya secara pribadi dalam, kalau kita balik lagi ke Gus Dur dan cara berpikirnya si Papi. Tentu gue sadari juga bahwa contoh dari gue kan di yang sekarang dikasih label nih. Kristen progresif tuh, gue sendiri dari dulu nggak suka pakai label itu karena label menurut gue tidak membantu, malah lebih banyak susahnya. Orang-orang yang berpikir seperti gue juga banyak dan mereka sangat berhati-hati bahkan kayak menghindari label itu, ya kan? Tapi ya kadang-kadang label ini dipakein orang kepada kita. Karena kita kan bukan baju ya, apa sih harus dilabelin juga. Iya, gitu kan? kita dilabelin, jadi kayak. Tapi kalau kita take out the label for once, tapi kan Papi sendiri datang dari mungkin terlepas dari labelnya, cara pikirnya ini berbeda nih. Cara pikirnya lebih, would you say that or not? Ini gue bertanya terbuka. Walaupun kita lepaskan labelnya, apakah Papi itu cara berpikirnya yang kayak gue tadi seperti yang tradisional atau kayak gimana sih cara pikir Papi itu? Kalau mau dibilang nggak tradisional, misalnya modern, bokap gue tradisional banget. Iya. As in sebagai orang NU dia tradisional banget gitu. Dia berdoa misalnya gini, dia datang ke kuburan gitu ya, terus dia doain orang-orang yang bahkan nggak cuma kiai-kiai aja, tapi yang kadang-kadang random banget. Dan dia tuh bisa datang ke satu tempat terus dia bilang, ini di sini tuh ada makamnya siapa gitu segala macam. Yang orang bahkan nggak tahu di daerah-daerah yang terpencil gitu.
Terus ya udah nanti dia doa di situ. Yang untuk banyak penganut Islam lainnya itu musyrik itu apa. Padahal kan bokap gue nggak berdoa ke orang itu gitu. Yeah. Tapi berdoa kan tetap ke Allah kan. Yeah. Dia cuma doain orang itu kan gitu. Yeah. Itu kan beda hal gitu. Nah apa namanya? Kalau ditanya kenapa, terus bokap gue tuh suka yang kayak kalau ditanya sama orang-orang, kenapa sih gue suka banget ke makam orang gitu ya. Yeah. Terus bokap gue suka ngomong gini, soalnya orang meninggal tuh udah yang paling tulus deh, dia gak punya kepentingan apa-apa. Kayak paling enak doain mereka. Karena kayak kayak nggak ada, ya udah mereka ya mau ngapain lagi gitu kan. Terus jadi hal kayak gitu. Jadi tapi maksud gue gini, itu latihan yang gede ya, latihan yang lama dan it probably kayak latihan seumur hidup. Ketika tadi lu bilang punya humility, punya kesadaran bahwa gue nggak tahu apa-apa loh gitu ya kan. Itu tuh menurut gue, tapi ini sotoy-sotoy gue aja ya gitu. Itu menurut gue adalah perjalanan seumur hidup gitu. Karena lu kayak kesandung mulu dan lu tahu bahwa gue nggak tahu loh. Terus nanti begitu oke sekarang gue udah tahu nih, tapi tiba-tiba lu jalan berapa langkah lu kesandung lagi. Ya ternyata gue tetap masih belum tahu gitu. Jadi kalau menurut gue hubungan gue dengan Tuhan tuh kayak gitu. Kayak gila gue kesandung-sandung mulu. Jadi kayak lu udah gak mungkin punya pilihan lain selain bersandar sama Tuhan. Kalau buat gue ya. That's so cool. I love it. Very personal banget. Kan lu kesandung mulu gitu. Karena kalau gue kesandung mulu gitu. Sama gue kesandung ke guling-guling. Tapi Tuhan tetap masih nangkep gitu kan. Nangis-nangis. Kayak gitulah. I love that. Dalam memori lu yang lu inget tentang papi. Dan kalau ngomongin perspektif imannya. Apa hal-hal atau nilai-nilai yang lu bener-bener kayak wow, ternyata papi gue tuh I really respect him kalau ngomongin dari perspektif iman ya, yang mungkin membuat dia berbeda dari orang-orang lain yang lu tahu. Nilai-nilai apa sih? Dulu tuh ada satu kitab namanya Al-Hikam ya. Terus bokap gue itu ada satu verse di situ ya, ada satu ayat di situ yang bunyinya gini, maka kuburkanlah dirimu dalam bumi kekosongan, terjemahannya gitu. Artinya udah nggak ada attachment apapun, lu tuh cuman bisa surrender gitu, lepas aja semuanya, karena semua apapun dia punyanya Tuhan, lu nggak punya apa-apa gitu. Dan itu tuh yang benar-benar dijalanin sama bokap gue. Kalau gue sih ngasanya gitu, bokap gue tuh kayak ya udah santai aja, lu disuruh jadi presiden ya ayo, tiba-tiba diturunin ya ayo, ya udah gitu. Gitu. Jadi kayak ya udah dia dengan santainya, dengan tenangnya bilang ya udah nggak jadi presiden ya pulang gitu. Tapi kerjanya tetap jalan gitu, nggak ada urusannya jadi presiden atau nggak jadi presiden gitu misalnya. Dan itu menurut gue problemnya manusia yang paling banyak tuh itu kan, nggak bisa let go, nggak bisa ngelepasin, lu attach banget. Kalau itu hal yang baik, lu pengennya itu ada terus. Tapi kalau itu hal yang buruk, lu pengennya lu lepas terus kayak nggak mau. Padahal dia harus ada gitu. Jadi kayak bener-bener lu bersandar, lu surrender, lu ikhlas, kayak yang datang tidak ditolak, yang pergi nggak dipegangin. Itu susahnya setengah mati, beneran sumpah setengah mati lah gitu. Dan gue ngeliat langsung gimana bokap gue, ya nggak ada lah. Kalau ngeliat langsung sih paling ya beberapa bagian lah ya, kayak waktu bokap gue ngadepin disuruh turun gitu apa segala macam gitu ya. Tapi ya itu belajar ikhlasnya di situ. Gue aja nggak ikhlas apalagi, tapi bokap gue bisa. Tapi bokap bisa. Iya. Gitu. Jadi gila sih menurut gue pelajaran itu. Sementara ya udah kalau menurut gue pelajaran di dunia sampai mati isinya cuma ikhlas doang. Iya sih. Lo dipaksa buat ikhlas doang, udah gitu. Ikhlas sih. Apa aja, attachment apapun. Iya, benar. Dilepaskan. Nah, I love it. Gue suka, gue jujur gue suka banget bagaimana, dan ini pasti berhubungan dengan bagaimana lu memahami Tuhan, memahami iman lu. Yang gue suka kenapa kayaknya nih Nay, gue nggak lebay kalau gue bilang lu adalah teman Muslim pertama gue yang kalau gue nggak ingetin bahwa lu Muslim, gue lupa kalau lu Muslim. Dalam arti kita bisa ngomongin hal-hal yang Tuhan dan spiritual ya, tapi
kayak kita tuh lagi ngomong, kayak gue lagi ngomong sama teman Kristen gue gitu. Gue kalau lagi pakai mukena gitu ya, atau gue misalnya lagi pakai kerudung gitu acara keagamaan, itu teman-teman gue suka ngeledek. Mereka suka bilang gini, cici mualaf gitu. Iya kan kayak ya udah gue emang gak kelihatan gitu. Jadi kayak beberapa kali gue ke beberapa negara yang agak strict, misalnya kayak pas Ramadan gitu ya. Ada satu negara yang dia pokoknya kalau lo ketahuan lo muslim terus lo makan siang-siang pada saat bulan puasa terus lo dihukum gitu. Itu ada tuh beberapa negara gitu yang sampai segitunya. Untung kalau di Indonesia nggak begitu ya. Karena selalu ada alasan kenapa orang nggak puasa gitu. Dan gue kebetulan hari itu emang nggak puasa gitu, karena emang gue menstruasi dan segala macam. Terus ya udah gue makan di tempat itu gitu ya, dan mereka biasa aja. Terus tiba-tiba teman gue datang tuh, teman gue pakai jilbab gitu kan. Terus saya mau pesan ini juga. Dia juga nggak puasa kan. Gitu. Saya mau pesan ini juga. Dimarahin cuy. Terus kayak nggak bisa gitu, nggak boleh segala macam. Kita bingung lah, kenapa lu boleh, gue nggak. Oh ya gue lupa ya, aku kan cici pik. No offense, cause I love to be part of them, nggak masalah. Right. Senang. Kayaknya bukan itu sih poin gue tadi, tapi dia alasan. Maksud gue bukan. Iya, kok jadi ngomongin itunya? Bukan looks luarnya. Maksud gue adalah, gue berasa ngomong sama lu tuh kalau ngomong iman dan Tuhan aja kayak nggak ada batas gitu. We could just talk and relate, dan nggak banyak yang gue bisa talk and relate itu gitu. And I think that's wonderful. Gue berasa kalau lagi ngomongin Tuhan sama lu tuh kayak lagi ngerasa ini nih NKRI nih gitu. Kita bisa ngobrolin perjalanan iman pribadi kita dan kayak nggak perlu pakai batasan dan label gitu kan. Tapi gue itu ya ngomong kayak gitu ya. Maksud gue gini, gue dulu pernah ya, maksudnya dulu banget itu gue selalu berpikir bahwa kalau gue berdoa gue harus pakai bahasa Arab makanya loh, karena otherwise nanti Tuhan nggak menerima dan segala macam gitu. Ini pas kapan lo berpikir gitu? Waktu kecil. Gitu. Terus kayak karena kalau nggak Tuhan nggak akan nerima, jadi harus pakai bahasa Arab dan segala macam. Terus lama-lama kan gue mikir kayak, kan Tuhan bisa segala bahasa ya. Maksud gue nggak ngomong aja Tuhan juga dengar gitu kan. Jadi maksud gue karena kadang-kadang kan gue nggak tahu bahasa Arabnya gitu ya, dan kadang-kadang gue nggak tahu doanya gitu dalam bahasa Arab gitu. Jadi ya udah gitu. Kadang-kadang ada hal-hal yang gue jadi nggak bisa berdoa karena keterbatasan bahasa gitu. Lama-lama gue pikir ya udah sih ya kan Tuhan kan juga tahu semua bahasa. Gue nggak ngomong aja Tuhan tahu gitu kan. Masuk akal. Kan? Jadi kayak hal-hal kayak gitu kali ya. Gitu. Yang orang selalu berpikir bahwa harus begini. Padahal kan Tuhan bigger than that. Gitu. Iya. Berdoa nggak harus tutup mata. Oh iya benar. Iya, makanya jangan jadi orang Kristen freak yang tiba-tiba kayak lagi makan, ayo kita berdoa semua pegangan tangan, bahasa roh gitu kan, semua pelayan ngeliatin lu ngapain sih gitu. Tapi nggak apa-apa juga. Santai aja, iya. Kalau itu pilihannya mereka dan nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa juga. Sebenarnya poinnya cuma itu, maksudnya kalau yang diajarin bokap gue ya. Relate, gitu. Bagaimana lu relate sama Tuhan gitu ya? Bukan. Maksud gue gini, bahwa ketika kan banyak nih kayak misalnya orang-orang yang kayak gue juga kemudian akhirnya misalnya menyudutkan kelompok lain gitu. Yang misalnya, apa nih teroris karena ketutupan semua misalnya kayak gitu. Itu banyak banget yang ngomong kayak gitu ya gitu. Terus kemudian ngata-ngatain kayak, nggak Indonesia gitu atau apa gitu. Kalau gue sih lebih suka orang yang pakai pakai kebaya daripada pakai ketutupan semua. Yang nggak gitu juga. Maksudnya gini loh, itu pilihannya mereka juga. Betul. Terserah gitu. Jadi nggak usah. Terus habis itu mereka sering kali juga kemudian melabeli dirinya dengan progresif juga gitu. Right. Kayak lu nggak nerima gua, ya udah kalau kalau gitu lu juga mesti menerima bahwa mereka juga bagian dari keberagaman itu. Gitu. Bahwa maksudnya nih, kalau gua pribadi, gua akan membela hak orang gitu, hak perempuan untuk tidak berjilbab dan juga untuk berjilbab dan bercadar dan berapapun sesuai dengan pilihan mereka masing-masing. Sesuai dengan pilihannya mereka. I love that. Gitu. Nah, I love that. Tadi lo membuat gue pengen bertanya. Berarti lo pas kecil itu datang dengan paham Islam yang lebih tradisional? Tradisional. Misalnya kita kayak baru ada perjalanannya. Iya. Gitu. Dan ya sama kayak anak kecil lain gitu, kayak ritual ya gitu. Iya, ritualistik gitu ya. Gue nggak paham kenapa harus begini begitu. Tapi kan ya
perjalanannya kemudian yang kemudian memberikan makna I gitu see. segala macam, atau kemudian experience kayak waktu gue pertama kali pergi haji itu tuh umur gue 17 tahun. Oh wow. Iya. Dan ada satu experience yang buat gue sampai hari ini itu sangat ngebekas banget gitu. Dan experience-nya tuh bukan yang kayak ketika lu ngomong sesuatu yang spiritual lu tuh cenderung berpikir wah ini nanti akan kaitannya dengan ritual agama atau apapun, padahal enggak gitu. Jadi saat itu yang gue ingat adalah gue nih berangkat dengan kondisi gue udah nyiapin semua doa yang akan gue ucapkan gitu. Ketika di depan Ka'bah gitu ya. Jadi nanti habis sholat terus nanti gue akan bacain ini, gue pengen lulus UN, gue pengen dapet kuliah universitas yang bagus, pokoknya segala macam itu semuanya. Gue pengen bisa pacaran sama si Anu dan pokoknya segala macam lah ya. Ini semua udah. Ini rambut belum dicat, belum ada. Belum karena masih SMA. Masih. Gue bayanginnya ini yang masih hardcore banget nih ya. Oke. Ya waktu itu mau gue 16 tapi bukan 17, 16 tahun. Udah ya gue berangkat dengan begitu banyak daftar doa gitu ya. Pas kita mau ke makam Ibrahim itu untuk sholat gitu ya, ngadep ke Ka'bah gitu ya. Dan itu kalau untuk orang Muslim itu tuh benar-benar momen-momen yang sangat suci itu. Iya, bukan hanya suci tapi kan susah lo dapetin momen itu juga gitu, dan segala macam itu very rare moment ya, maksudnya kayak dalam artian ya itu hanya bisa didapetin sama orang yang pergi umroh dan pergi haji gitu kan. Terus udah abis itu udah mau doa, terus tiba-tiba pas kita perjalanan ke situ gitu ya, dari habis tawaf terus kita mau jalan ke situ, gue melihat kakek-kakek buta kehilangan tongkatnya jatuh gitu. Terus dia berusaha kayak minta tolong sama orang gitu, tapi orang tuh banyak banget nggak ada yang nolongin dia, tongkatnya makin ketendang ke sana kemari, dan gue berusaha untuk ngambilin tongkat itu karena gue panik banget gitu. Gue benar-benar panik banget kayak oh my god, harus ngambil tongkat itu buat si kakeknya nggak bisa jalan, kakeknya nggak bisa lihat gitu kan. Dan gue panik, semakin gue panik tapi semakin gue berusaha untuk ngambil tongkatnya, semakin gue kedorong terus akhirnya gue udah nggak bisa lihat kakeknya entah kemana. Dan akhirnya pada saat gue nyampe di makam Ibrahim, kita disuruh sholat gitu ya, gue udah gak punya doa apa lagi selain supaya tongkat itu bisa sampai ke kakeknya lagi. Semua doa hilang, Brian, completely hilang. Gue udah gak punya doa apa lagi, gue cuma nangis kejar minta supaya kakek itu dapetin tongkatnya lagi. Cuman itu doang. Dan itu benar-benar kejadian yang kalau menurut gue gila banget sih. Iya. Dan iya perjalanan kayak gitu. Maksud gue yang kemudian tradisional nggak tradisional apapun label lo gitu, itu pasti akan membekas banget, dan itu akan benar-benar bahasanya tuh ngebawa lo ke titik-titik Tuhan gitu. Apa yang lo rasakan pada saat itu doa lo hilang, and bagaimana itu membawa? Nggak, gue udah nggak inget apa-apa lagi. Udah nggak inget. Gue udah nggak inget doa gue lagi sama sekali. Gue cuman doa gue cuman satu, benar-benar kayak bapak tua itu dapat tongkatnya lagi. Dan gue kayak baru ya setelah besar gitu, gue kemudian memaknainya sebagai things doesn't matter gitu ya. Bahkan hal-hal yang selama itu lo anggap penting, yang ingin lo mintakan doa dan segala macam dengan segenap hati lo, kadang-kadang nggak penting juga gitu. Gitu. Nilai, ujian, apapun, cowok yang itu gue inginkan dan segala macam, nggak penting juga akhirnya. Gitu sih. And the back di belakang itu yang dekat dengan itu ya keikhlasan tadi ya. Iya. Does it really matter? Doesn't really matter. Kalau happy jangan terlalu happy, nanti juga it's not that big. Kalau buruk juga jangan terlalu sedih, it's not that big. Well, it's human. Tapi ya itu, belajar ngelepasin. Gue lagi dalam tahap itu hari ini, tapi kita nggak ngomongin itu nanti kan ya gitu. Nanti kan, siap tisu kali ya. Oke. And untuk seorang sebagai Inaya yang sekarang nih ya, mengemban nama baik papi pasti tetap ada kan sedikit banyak. Tapi hari ini tuh kayak
kayak gue ketemu lu aja kan kaget itu. Maksudnya yang tadi lu udah bilang dengan potongannya, rambut lu, gaya lu yang fashion lu yang, tapi ternyata lu memang artis juga ya, komedian juga kemarin lu bilang ya, aktif juga. Iya. Itu juga ada perjalanannya, sempet kayak ditentang atau kayak lu kan anak yang nggak. Ditentang tapi bukan nama keluarga gue ya pasti ya. Oh, oke, ini pertanyaan gue, mumpung kita masih di sini. Kalau emang kita mau kemana? Nggak, maksudnya hubungannya masih di sini. Oh iya. Gue penasaran sama papi. Bokap itu dalam mengajari dan mendidik lu nilai-nilai kehidupan dan nilai-nilai iman, menurunkannya itu seperti apa sih? Apakah kayak strict banget lu harus nilor gini atau lebih kayak dikasih kalau space? nggak kayak gitu dipukulin. Iya. Atau lu kayak dikasih space untuk cari sendiri dan itu di mana kira-kira kalau bokap? Teman-teman gue tuh dulu paling sebel kalau misalnya mereka tuh pengen ketemu bokap gue, pengen ngobrol sama bokap gue, terus kemudian diskusi atau apapun, mereka paling benci membawa gue. Kalau gue ikut mereka benci. Oke. Karena bokap gue nggak akan ngomong apapun. Bokap gue hanya akan yang kayak, nggak tahu, saya nggak paham tuh kayak gitu-gitu. Kalau ada lu? Iya. Dan maksud gue kayak, nih kalau Abdurrahman Wahid aja nggak paham terus kayak ya sih gitu kan. Hal yang kayak misalnya kita ngomongin demokrasi atau apapun terus kayak saya nggak paham tuh kayak gitu kayak what gitu kan, kita kan kesel ya jadi kayak kalau lu aja nggak paham tuh siapa yang paham apalagi kita gitu kan. Nah tapi itu hanya terjadi kalau ada gue. Tapi nanti beliau akan ngomong gini, saya nggak paham tuh kayak gitu, mending kalian ke si Pak Anu atau Bu Anu atau Mbak itu, Mas ini gitu, atau udah itu dan segala macam. Mereka lebih paham, udah gitu. Jadi terus nanti kami pergi ke orang-orang yang beliau tunjuk gitu ya. Ya sekali dua kali bahkan kami ngerasa bahwa lah ini mah bapak, mereka bahkan malah sibuk ngomongin pemikirannya bapak gue, berarti kan kayak lah kan gitu. Tapi bokap gue nggak akan memberikan itu ke gue. Oh kenapa? Gitu. Ya nggak tahu, mungkin karena itu bagian dari didikannya bokap gitu. Kayak ya harus gitu, nyari sendiri sana. Berarti gitu. lu bukan kayak dicekokin gitu ya? Boleh dicekokin. Gue satu-satunya dicekokin sama emak gue tuh dicekokin jamu, karena gue waktu kecil gue disangka cacingan. Right. Ya. Selain itu gue dicekokin. Biasa kan tipikalnya kalau di Kristen itu kan kayak anak pendeta gitu kan, kayak dari kecil dikasih ayat gitu, terus ada pressure banget gitu dan ya beda-beda, tapi kebanyakan malah jadi rebel gitu anaknya kan, karena kayak ini doang dunia yang gue tahu, dunia rohani gitu kan, dan nggak diberi kebebasan untuk explore sendiri, tapi kayak diturunkan pahamnya kayak ini lu murid gue nih, lu anak gue nih, gue turunin. Makanya gue kadang suka bingung kalau orang ngomong rebel. Gue rebel dari apa gitu? Kalau di keluarga gue mah nggak rebel, baik-baik aja, biasa aja gitu. Kayak bokap gue juga begitu gitu. Jadi gue sih cuman ngikutin bokap gue. Tapi bokap gue kalau ditanya bagaimana dia mendidik anak-anaknya, by doing it. Simply by doing it. Jadi anak-anaknya tuh jadi kayak misalnya gini, ngajarin agama, ngajarin ngaji, iya benar ngaji gitu. Tapi bahwa misalnya kemudian yang lebih besar dari itu seperti misalnya mengkajinya gitu. Itu beda lagi gitu, itu bukan sesuatu yang strict, harus begini, harus begitu, pemikirannya begini begitu, enggak gitu. Terutama kalau di NU ya, di NU tuh kita punya satu kebiasaan namanya Bahsul Masail gitu. Itu jadi kayak sebuah forum di mana kayak forum ya udah hari ini mau ngebahas apa gitu. Terus si yang ini ngumpulin argumen dari imam-imam yang pendahulunya, yang ini argumen counternya dengan yang lain-lainnya juga gitu ya, dengan pendapat yang dan dalil-dalil yang berbeda gitu. Terus ya udah dibahas gitu. Jadi makanya kalau di NU tuh kita nggak jarang ada sesuatu yang benar-benar yang kayak kalau ada orang nanya gitu ke kiai, ini dosa apa enggak gitu, haram apa halal, itu nggak serta-merta selalu jawab dengan halal, haram, enggak. Biasanya mereka akan jawab dengan ya kalau kata imam anu gini, kata yang ini gini, terus terserah. Habis itu lu putusin sendiri, dan itu yang kadang-kadang bikin keren abis. Ya, dan bokap gue kayak gitu. Bokap gue ya udah lu mutusin sendiri gitu. Tugas gue hanya ngasih tahu kayak misalnya gini, lu ke depan nanti ada belokan 2, ke kanan apa, ke kiri apa. Habis itu ya udah gitu. Itu tugasnya, ngantai nunjukin ke situ gitu apa.
nunjukin di depan ada apa dan segala macam. Tapi ya udah kalau lo ngambil tindakannya, do it with your own eyes gitu. That's gitu awesome. sih. Nah dan ya udah, hanya belajar sendiri gitu. Keren habis, suka habis sih gue sama cara pikir bokap lo. I really love that. Dan gue bisa merespek itu banget. Sekarang makin gue kesini, gue makin respect gue kepada seseorang itu bukan berdasarkan iman ya, maksudnya bukan berdasarkan lu Kristen gue respect, lu non Kristen gue nggak respect. Gue makin ngeliat bahwa kerohanian atau pengetahuan intelektual akan sebuah agama itu gue tidak begitu memukau gue, tapi perspektif orang, karakter, bagaimana dia menghidupinya, itu yang menurut gue jauh lebih atraktif, lebih real, lebih bisa menginspirasi gue gitu. Jadi gue makin kesini tuh makin banyak mengambil inspirasi dan pelajaran dari tokoh-tokoh yang non Kristen malah gitu. Tentunya nggak bilang yang Kristen juga nggak banyak, tapi kayaknya di semua agama banyak gitu ya, yang kayak gitu. Jadi gue kayak, cara pikir itu keren banget. Now on that subject, balik yang tadi lu bilang dengan tampilan kayak cici-cici pik gitu, pernah bermasalah nggak sih? Bermasalah iya maksudnya kan kayak ekspektasi orang tuh anak di dalam Gus Dur, kelompok Islam. Oh iya, jelas, hijab dan lain-lain. Iya jelas dong, jelas. Cheers dulu, gue suka makan sama. Itu bagian dari itu lu kesesatan. Itu lu doang atau kayak the whole family chill juga lu gitu atau kayak gimana? Chill juga. Kakak gue nomor 3 juga nggak pakai. Dan kakak gue nomor 2, nomor 1 nyokap gue pakainya kerudung ya gitu, pakai kerudung. Oke. Tapi kalau tradisi gue, nenek-nenek, bunyai yang lain juga nggak pakai. Pakainya kan kerudung kalau zaman dulu. Kerudung itu beda sama kerudung itu dalam artian masih lu kelihatan, kadang-kadang lu kelihatan rambut bagian depan, lu kelihatan leher gitu. Jadi pakai tapi chill gitu ya. Chill, oke ya. Kalau dan kalau saya jatuh itu, ya santai aja dibenerin gitu, maksudnya kayak yang kayak nggak panik gitu, kayak nggak kayak kalau foto zaman dulunya gitu, misalnya nggak pakai kerudung terus wah langsung tutupin emoji gitu kan ada gitu. Nggak panik gitu. Right. Tapi traditionally pahamnya itu apa sih, bagaimana dan bagaimana kalian ini salah satu contoh buat gua ngelihatnya kayak paham traditionally kalau kita di Kristen kan kayak sesuai kata Alkitab gitu kan, kalau kalian mungkin juga sesuai kata Al-Qur'an, nanti kan penafsirannya, tapi pahamnya itu bagaimana secara tradisional dan bagaimana kalian menginterpretasikannya? Mudahnya gitu ya. Yeah. Kalau kami kan menyebutnya aswaja ya, ahli sunnah wal jamaah itu mudahnya itu gini, di tengah. Lu nggak ke kanan, lu nggak ke kiri gitu. Right. You're in the middle. Okay. Gitu. Jadi gini, dan ada satu, gue lupa mulu apa ya gini lah kalau bahasa Arabnya acakadut. Apa namanya? Salah satu yang diajarin tuh adalah gini, apapun yang muncul gitu ya, apapun yang pelajaran dari yang lain-lain atau hal lain-lain gitu ya, kalau itu baik diambil gitu. Pernah dengar tuh. Jadi nggak masalah, diambil aja kalau itu memang baik, membawa kebaikan. Gitu. Yeah. Dan gue ngerasa gini, kalau kita ngomongin membawa kebaikan, kan tadi lu sempat ngomongin soal pengetahuan gitu ya. Maksudnya gini, agama kan tetap juga pengetahuan ya gitu, betul. tentang knowing kan, knowing Tuhan, knowing nilai-nilainya dan segala macam. Dan gue sekarang sampai di titik dimana apa gunanya memiliki pengetahuan apapun itu ya, mau pengetahuan dunia kayak mau pengetahuan agama, kalau dia tidak membawa kemaslahatan buat orang banyak. Gitu. Setuju. Jadi buat gua ya pada akhirnya agama itu ya harusnya jadi kemaslahatan buat orang di sekeliling lu punya agama, itu harusnya keluarnya jadi kemaslahatan buat orang di sekeliling gua. Inputnya apa terserah lu, tapi outputnya kan dilihatnya, dirasakannya. Right. No, I really agree. When it comes to jilbab gimana? Ya. Maksudnya kayak kenapa gue mengambil tindakan? Bukan, maksud gue penasaran cara perspektifnya. Umumnya orang percaya apa? Dan enak kan? Gue tiap kali suka ya. Tradisional itu di Islam itu harus pakai atau
kayak sunnah gitu. Ya itu terjemahan aja. Itu terjemahan. Jadi lu banyak juga. Ada beberapa imam di Indonesia juga yang sebenarnya punya interpretasi yang berbeda-beda terhadap gini. Sebenarnya interpretasinya adalah terhadap sebatas mana harus ditutup dan apa yang harus ditutup gitu. Iya sih. Nah, jadi interpretasinya banyak. Jadi kayak banyak juga negara-negara, dan ini ya enaknya tuh kalau misalnya gini, lu kemana-mana, makanya gue salah satu menurut gue antidot orang-orang itu adalah perjalanan. Itu salah satu bagian Antidot dari perjalanan berpikir sempit gitu ya. Iya, perjalanan spiritualnya Gus Dur Ya. itu adalah karena dia pergi kemana-mana. Jadi, iya. pertemuannya, dan Gus Dur selalu bilang kayak misalnya pertemuannya beliau dengan kelompok Kristen, misalnya di mana, di daerah Mesir, waktu itu kan Gus Dur kuliah di Mesir, nggak lulus, karena kuliah sama lulus dua hal yang berbeda. Sama kayak gue. Nah, kan? Nah, terus misalnya pertemuannya dengan kelompok-kelompok Kristen di sana atau kelompok-kelompok Yahudi di sana gitu ya. Itu yang membuat Gus Dur ngerasa kayak, wah gila ya gitu. Maksud gue sempit banget ya gitu. Berpikir gue nggak tahu apa-apa ya gitu. Makanya seringkali tuh sebelum kita ngomong apapun kita nggak dulu kali, soalnya kita nggak tahu loh. Ada hal-hal di luar sana yang kita nggak tahu, dan hal yang kita tahu sama yang kita nggak tahu itu jelas banyakan yang kita nggak tahu. Iya. Gitu. Nah, jadi itu juga bagian dari perjalanan spiritual Gus Dur gitu. Yeah. Nah, itu juga yang gue rasakan gitu. Jadi ketemu berbagai macam kelompok Muslim dari berbagai macam negara dengan kebudayaan yang beda-beda. Kayak misalnya tadi penggunaan jilbab ya. Gue pernah ada satu negara yang dia emang baju nasionalnya itu cuman segini nih kalau buat perempuan. Gitu. Maksudnya? Iya, dia crop top. Baju nasionalnya emang begitu. Oh, oke. Gitu. Nah, menariknya adalah gue nggak akan bilang salah apa benar ya, ini mah interpretasi aja terserah gitu. Jadi, karena nanti akan ada banyak teman-teman Muslim yang bilang tapi itu kan dosa, itu haram gitu. Maksudnya Iya. Oh, maksudnya lu pakai gitu? Enggak, gue nggak pakai. Cuman itu menarik banget karena para perempuan di sana gitu, di negara itu mereka tetap pakai jilbab, tapi kemudian crop top cuy. Oke, tapi itu bukan negara mayoritas Islam ya? Bukan. Oke. Misalnya kayak gitu. Atau ada negara-negara yang bahkan mayoritas Islam, misalnya ada yang pakai jilbab tapi lengannya pendek gitu. Jadi maksudnya kayak ini beragam banget. Bener. Dan perempuan Muslim kemudian menunjukkan ekspresi spiritualitasnya itu ya, relationshipnya dengan Tuhan itu juga berbeda-beda. Ada yang ngerasa perlu pakai cadar, ada yang ngerasa ya udah. Gue rambutnya warna-warni misalnya, dan ya udah tetap aja muslimah itu kan identitas yang dia tentukan sendiri. Gue syahadat, gue melakukan kewajibannya gitu, ya udah itu aja gitu. Gue nggak punya gue nggak punya kewenangan untuk bilang yang mana yang benar apa enggak, cuman beragam aja, perempuan muslimah beragam aja. I see, I love that. Bener sih, tapi kalau di Indonesia lu sering dinyinyirin nggak? Just for that fact, tetap aja gitu kan, walaupun kita kan bilang kita ngomongin ini nih, tapi kan nggak semua orang cara berpikirnya gitu ya. Mayoritas tetap sering aja nyinyirin lu kemana lu pergi. Iya, dan banyak banget mungkin orang-orang yang zaman sekarang nggak tahu ya, terutama misalnya kayak maksudnya generasi yang sekarang gitu, mungkin nggak tahu. Dulu waktu 80-an misalnya, perempuan pakai jilbab itu ditekan habis-habisan. Maksudnya? Bahkan nggak boleh. Karena regime pemerintahan waktu itu. Iya, karena dianggap maksudnya kayak ya biar netral dan segala macam gitu. Jadi kayak misalnya dulu itu mungkin kalau lo pakai jilbab terus lo ngelamar kerjaan mungkin bisa aja nggak diterima kayak gitu-gitu. Justru didiskriminasikan. Didiskriminasi. Kalau gue tuh against diskriminasinya gitu. Jadi kayak terserah lah orang mau pakai jilbab kayak mau nggak pakai ya sudah itu keputusannya. Kita nggak tahu, kita nggak bisa maksa. Intinya itu doang, kita nggak bisa maksa. Betul. Kita akan menutupnya dengan pembicaraan untuk balik ke cara pikir yang for the lack of better word
progresif. Tapi pada saat gue baca-baca juga memang di setiap agama itu cara pikir seperti ini itu memiliki banyak kesamaan gitu. Salah satunya adalah penekanan kepada penekanan agama dan ekspresinya kepada masalah sosial. Jadi yang kayak tadi lu barusan bilang, dan gue menyadari bahwa ini juga kesamaan nih. Lu sangat concern dengan diskriminasi, oppression, penekanan dan hal-hal seperti itu juga berarti ya. When it comes to social justice. Kalau lu anaknya Gus Dur, lo jadi terpapar dengan banyak kejadian kayak gitu, dan and it hurts gitu. Kalau ada diskriminasi, orang diperlakukan gak adil dan segala macam, itu dan karena Gus Dur dan Ibu Sinta ya, maksudnya nyokap gue juga banyak banget bergerak di bidang itu, membela terutama kelompok-kelompok minoritas gitu ya, kelompok-kelompok yang dilemahkan. Mind you, bukan kelompok yang lemah, tapi kelompok yang dilemahkan. Dalam artian ada sistem, ada tindakan-tindakan yang dilakukan memang untuk melemahkan mereka gitu. Dan itu kan injustice. Betul. Gitu. Dan gue terbiasa melihat keluarga gue melawan injustice itu. Iya, berusaha. I absolutely love that. Melawan itu, jadi ya nggak tahu. Jadi gue dari dulu terpapar kayak gitu. Walaupun injustice itu dilakukan dalam nama agama. Apapun. Dan apapun, di agama. Dalam nama apapun. I see. Bahkan kadang-kadang mungkin kita nggak tahu. Gue sendiri mungkin pernah lah. Pasti. Iya kan? Sadar. Dan maksud gue gini, gue di titik dimana hari ini kalau kita mau ngomongin apapun ya, terutama ngomongin relationship sama Tuhan, gue mah cuman udahlah eling aja, udah eling. Apa tuh? Punya kesadaran. I see. Ingat. Udah sadar aja deh gitu. Jadi even ketika misalnya lo melakukan kesalahan pun, lo menyadari bahwa oh ya ini gue ngelakuin kesalahan gitu. Iya. Nggak mabuk agama jadi ya. Udah sadar aja, hidup sadar. Susah banget itu tapi, karena spion kebanyakan keluar bukan ke dalam. Gitu. Sebenarnya kesadaran tuh spion ke dalam. I love that. Ada satu quote yang gue suka. Kita udah harus selesai karena kita masih ada satu lagi yang lebih seru episode lagi. Tapi ada satu quote yang gue, when it comes to agama ya, tanpa agama orang baik akan tetap menjadi baik dan orang jahat akan tetap menjadi jahat. Tapi hanya dengan agama orang baik bisa berbuat hal-hal jahat. Pas gue baca itu, benar juga. Berapa banyak kejahatan yang dilakukan atas nama agama. Dan gue bakal openly ngomong sekarang, dan gue udah pernah ngobrol di ini sebelumnya juga. Kita kan semua lagi all eyes on Rafa sekarang kan. Gue gak bisa ngerti orang Kristen yang mendukung Israel hanya karena dibilang tuh ada di Alkitab gue. What bullshit is that? It's one thing untuk, kalau lo orang Kristen, please do your research. Gue gak bakal panjang, but number one, Israel yang sekarang itu bukan sama sekali Israel yang ada di Alkitab. Itu nomor satu. Nomor dua, Israel adalah umat pilihan Tuhan. Kalau lu pelajarin dikit, Tuhan memilih Israel bukan, itu kayak pilihan tuh bukan kayak lu pemenang. Pilihan tuh artinya yang diberikan tanggung jawab, bukan yang diberikan hak untuk semena-mena. Justru Israel dipilih untuk mengemban tanggung jawab. Lebih nggak enak dipilih daripada dipilih. Gitu. Jadi hari ini gue nggak yakin sama sekali, kecuali lu sembah Tuhan yang beda. Kalau lu sembah Tuhan yang gue tahu, Tuhan Yesus Kristus, gue nggak yakin gue yakin dia akan berada di pihak yang kayak lu bilang, selalu dia berada di pihak yang ditindas, yang diopres. Dan gue yakin dia nggak bakal sibuk khotbah di gereja hari Minggu, dia bakal berada di tengah-tengah saudara kita di Palestina. Dan mind you, nambahin satu hal, Brian, ketika kita ngomong Palestina, kita ngomongin bangsa ya, maksudnya ya. Jadi kita bukan ngomongin agama. Betul. Artinya apa? Di antara orang-orang Palestina itu banyak sekali yang Kristen. Gitu. Yang non-Muslim itu banyak banget. Betul. Gitu. Betul. Dan mereka juga ngalamin itu semua gitu. Mereka juga tetap ngalamin di bom dan aduh, gue kok ngomongin Palestina. Right. And it doesn't have to be, tapi maksudnya kalau kita percaya sama Tuhan, our heart untuk humanity itu harusnya hati Tuhan. Dan hati Tuhan tuh gak ngeliat agama. Lu gak bisa bilang kayak,
bom, aduh kasiannya yang Muslim kena, ya udah, yang Kristen, aduh ya ampun mari kita doakan. Ya. It doesn't like take that apa maksudnya gini. Lo nggak perlu beragama sama, lo cukup jadi manusia aja untuk Dia paham bahwa manusia itu enggak itu genocide, itu jahat, itu monster gitu ya. Dan ya, tapi tanpa orang-orang Kristen di Amerika yang berpikir seperti itu kan, the Zionist in Amerika kan nggak bakal, and it doesn't make sense. Tapi kalau di Indonesia masih ada Kristen yang kayak gitu, it doesn't make sense guys. Dan ada masalahnya di komen gue. Iya ada, kayak, ada. Nah, pray for them. Berat banget endingnya. Ya, gue pengen nutup, ada satu kelompok Islam. Gue nggak akan nyebut kelompoknya apa, karena kalau gue nyebut kelompoknya apa gitu ya, bakal banyak banget hujatannya gitu ya. Tapi yang gue bukan pengikutnya mereka, gitu. Meskipun gue punya banyak sekali teman-teman dari kelompok itu, ada satu yang gue suka sekali dari apa sih sebutannya, moto atau apa yang selalu digaungkan sama kelompok itu, yaitu love for all, hatred for none. Dan itu menurut gue bagus banget. Cinta untuk semua, kebencian tidak untuk siapa-siapa. I love it. Gue nggak sabar to learn more, read more about your dad. Gue berharap generasi ini akan ingat value-value yang ditanamkan, dihidupin. And itu yang gue suka dari lu bilang. Bukan tentang apa yang tentang Gus Durnya yang beliau sampaikan, tapi bagaimana beliau menghidupinya, dan kalian sebagai anak-anaknya adalah the first audience yang melihat itu, walaupun dalam ketidaksempurnanya sebagai manusia, tapi dia menghidupi kan apa yang dia lakukan. Banyak orang yang banyak sineas sekarang tuh yang datang ke keluarga bilang mau bikin filmnya Gus Dur gitu kan. Ya, tapi kami tuh nggak ngasih, dalam artian nggak ngasih kalau tokohnya adalah Gus Dur gitu. Iya, karena gini, ada para kiai sebenarnya keberatan karena waktu kemarin sang kiai dibuat filmnya gitu ya, film sang kiai, terus banyak kemudian gambaran masyarakat tentang Mbah Hashim itu adalah si tokoh yang ada di film gitu, bukan Mbah Hashimnya sendiri gitu. Kalau kita ingat film Nelson Mandela ya, tentang Nelson Mandela yang dimainin sama Morgan Freeman, waktu Nelson Mandela meninggal, orang yang dipost sama orang-orang itu fotonya Morgan Freeman. Sampai Morgan Freeman marah banget. Terus dia bilang kayak, gue masih hidup ya gitu. Dia marah banget. Nah terus jadi kita juga pengennya supaya itu gak kejadian. Satu. Yang kedua, karena kami juga ngerasa bahwa gak penting penokohan tentang Gus Durnya. Yang penting value-nya yang diomongin gitu. Tutup dengan ini dong. Misalkan bokap beliau lagi ada di sini sekarang, kira-kira closingan apa yang bokap bilang? Jangan apa atau untuk Indonesia Gen Z. Kalau ada bokap gue di sini, yang duduk di sini bokap gue, bukan gue. Gue nggak bakal diajak ngobrol sama Brian. Dia mungkin nggak akan ngeliatin gue. Tapi abis selesai ini kita bakal nongkrong bareng di SCBD kan. Apa ya? Satu, ya? Gue nggak tahu. Gue tahu. Satu kata-kata atau nasihat atau statement yang dia pernah ngomong ke lu personal yang lu nggak bisa lupa sampai hari ini. That changed your life. That changed my life. Satu hal. Ini terdengarnya klise, tapi mayoritas manusia sulit untuk melakukan ini. Being authentic, be who you are. Itu yang bokap gue selalu bilang. Kayak, udah jadi diri sendiri, harus jadi diri sendiri. Dari semua yang dia bisa bilang. Iya. Gitu. It touched my heart karena kalau lu bilang dari semua itu dia bakal bilang be authentic, be you, jadi asli. Then I can tell you that he's so proud of you right now. Because lu manusia yang salah satu yang paling authentic. And that's why I love you. Dari kita ketemu langsung gue kayak, I love this girl. She is so real. It jarang soalnya di hari-hari ini terutama kan. Right? Kita yang authentic dan dibenci untuk keautentikan kita. Exactly. Tapi gak ada orang lain yang bisa kita mainkan peran lain. We just gotta be ourselves. Yeah. Dan gue yakin Tuhan juga
bangga sama kita. Karena dia menciptakan kita apa adanya seperti begini dan dia hanya bisa memakai kita seperti begini untuk benar-benar sesuai dengan rencananya. I will always remember that. Gue bakal selalu ingat kalau Borobudur bilang be authentic. Kayak lagi dipuk-puk sama bokap. Well, that's it from us, guys. Whatever your thoughts, apapun yang kalian pikirkan, put it in the comment. Jangan lupa share, subscribe, like, bagi-bagi ke teman yang kalian tahu. And we'll be back dengan yang paling seru abis ini. Apakah Nai main Bumble? Itu pertanyaan saya. Judulnya anak Gus Dur main Bumble. Tuh gue udah kebayang. Let's find out. We'll see you on the next episode. Ciao Bella.